semuanya, selamat datang di video kita. Pada video ini, aku akan membahas sebuah kisah nyata yang akan menunjukkan betapa rentanya ketahanan ekonomi terhadap suatu negara. Negara ini bernama Sri Lanka, sebuah negara di Pulau Samudra Hindia yang pada tahun 2022 mereka menghadapi krisis keuangan terbesar dalam sejarah negara mereka. Dalam video ini, kita akan melihat apa aja yang terjadi, bagaimana bisa seperti ini, dan apa aja yang bisa kita pelajari dari kejadian ini. Sri Lanka is facing the worst economic collapse of its modern history. Perekonomian Sri Lanka mengalami kontraksi sebesar 8,4% pada kuartal 2 2022. Bankrupt Sri Lanka asks citizens abroad to send home cash. 13 Lankan banks placed on rating watch negative. Krisis ini bermula ketika negara Sri Lanka tidak mampu membayar hutang luar negeri mereka senilai 51 miliar US dollar pada tahun 2022. Dengan kegagalan ini, Sri Lanka resmi menyatakan bangkrut pada sistem perekonomian mereka. Selama tahun 2022, Sri Lanka mengalami kelangkaan bahan pokok, obat-obatan, dan gas LPG. Selain itu, impor terhenti karena devisa asing mulai habis dan harga-harga melambung tinggi serta terjadi inflasi pada tahun 2022 akhir. Lanka yang tengah menghadapi krisis ekonomi kembali menaikkan harga bahan bakar minyak pada Minggu 26 Juni 2022. Kebijakan tersebut muncul saat pejabat dari Amerika Serikat tiba untuk melakukan pembicaraan mengenai cara mengurangi krisis ekonomi di negara tersebut. Perusahaan minyak dan gas yang dikelola negara, yakni Ceylon Petroleum Corporation, menaikkan harga solar sebesar 15% menjadi Rp460 atau sekitar Rp18.950 per liter. Akibatnya, banyak keluarga yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, bahan pokok, dan juga obat-obatan. Selain itu, kehidupan mereka berubah drastis. Tapi, kenapa Sri Lanka bisa sampai seperti ini? Ada beberapa faktor yang saling memperparah, yaitu yang pertama, ada ketergantungan besar pada utang luar negeri dan impor barang pokok. Kemudian yang kedua, devisa asing itu menipis dan neraca pembayaran kacau. Yang ketiga, ada guncangan eksternal, dan yang keempat, ada kebijakan fiskal dan moneter yang lemah. Hasilnya apa? Beban utang terlalu besar, kemudian cadangan devisa habis, ekonomi kontraksi, inflasi, dan kemiskinan meningkat, serta kepercayaan publik dan investor runtuh. Krisis Sri Lanka adalah peringatan keras bahwa ketergantungan besar pada utang luar negeri dan impor bisa jadi bumerang ketika terjadi guncangan global, yang mana stabilitas ekonomi, cadangan devisa, ketahanan pangan, dan diversifikasi ekonomi sangatlah penting. Mari kita ingat bersama bahwa pembangunan jangka panjang harus dilandasi ekonomi yang sehat, pengelolaan utang yang bijak, serta kebijakan yang mampu menjaga kesejahteraan. Krisis ini memperlebar ketimpangan dan juga membuat kelompok rentan paling menerima, sesuai dengan perhatian SDGs poin 10 ya. Di sisi lain, ketergantungan Sri Lanka terhadap impor dan juga rantai pasar global menunjukkan pentingnya tata kelola yang berkelanjutan sesuai dengan SDGs poin 12, yaitu responsible consumption dan juga production. Politik yang tidak stabil serta banyaknya demonstrasi menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berjalan tanpa institusi yang kuat dan kepercayaan publik. Ini adalah pesan dari SDGs nomor 16, yakni perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Terakhir, upaya Sri Lanka keluar dari krisis hanya mungkin dilakukan melalui kerjasama internasional, termasuk bantuan IMF dan restrukturisasi utang yang menjadi wujud nyata dari SDG 17, yaitu Partnership for the Goals. Pada akhirnya, hal ini bukan hanya cerita tentang suatu negara yang bangkrut, tetapi peringatan bahwa stabilitas ekonomi, institusi yang kuat, dan kolaborasi internasional adalah kunci agar sebuah negara mampu bertahan menghadapi guncangan besar di masa depan.